Oke, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pelanggan di SMFC Faktor Lumajang dan seluruh penonton ya yang menonton channel video SMFC Factory Official karena sudah mencapai 1000 subscriber. Saya ucapkan secara pribadi dari SMFC Faktor Lumajang, terus ikuti dan terus di subscribe. Kalau bisa tolong dibagikan juga video-video yang dirasa bermanfaat dari SMFC Faktor Lumajang. Oke, melanjutkan tentang pembahasan kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang bagaimana cara breeding atau beternak yang baik menurut SMFC Faktor Lumajang. Untuk kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara membesarkan anakan ayam setelah menetas ya, yang baik dan benar menurut SMFC Faktor Lumajang. Oke, segini sudah kita rangkum menjadi beberapa poin. Terus disimak videonya sampai selesai. Oke, untuk poin yang pertama, setelah ayam menetas lebih baiknya diikutkan indukan sampai usianya 2 bulan. Hal yang perlu diperhatikan adalah tempat ya, tempat untuk anak yang sudah menetas harus disediakan. Nanti di akhir video kita kasih ya contoh tempat di SMFC Faktor Lumajang betina yang sedang mengasuh anakannya tempatnya seperti apa. Jadi yang perlu diperhatikan ya, agar pertumbuhan ayam ini baik, nggak sakit-sakitan, terus bertumbuh sehat sampai dewasa, yang perlu diperhatikan adalah tempat, bosku. Setelah ayam ini menetas ya, diikutkan dengan indukannya, disediakan tempat yang lumayan lah buat ngasuh anakannya. Oke, nanti saya kasih contohnya seperti apa. Itu yang perlu diperhatikan adalah tempat yang pertama. Bagaimana suhunya, sirkulasi udaranya seperti apa, itu harus diperhatikan agar anak ayam benar-benar sehat waktu ikut dengan indukan, nggak sakit-sakitan, pertumbuhannya semakin bagus. Oke, untuk poin yang pertama saya rasa seperti itu saja. Cukup disediakan tempat saja, bosku, yang layak. Diperhatikan masalah suhunya atau sirkulasi udaranya. Yang poin pertama adalah tempat. Lanjut untuk ke poin yang kedua, yang perlu diperhatikan itu adalah pakan ya. Pakan pembesaran untuk ayam laka atau ayam hobi ini beda dengan pembesaran ayam potong atau ayam petelur. Jadi pakan yang baik urutannya ya, mulai dari menetas sampai dewasa, biar saya jelaskan. Untuk start pertama awal setelah ayam menetas, pakan yang saya rekomendasikan itu adalah 591 dari Carun Pukpan. Oke, 591 itu pakan start mulai dari menetas sampai usianya hampir 2 bulan. Oke. Setelah usianya 2 bulan nanti dilanjutkan dengan pakan 592. 592 itu nanti sampai usianya 6 atau 7 bulan, bosku. Jadi pembesaran pakai 592 ini dikhususkan memang sampai usianya 6-7 bulan. Memang pakan itu disetel seperti itu. Jadi kalau ada yang menganggap pakan dari Carun Pukpan ini series ya, 591, 592, 593, 594 disesuaikan dengan usia ayam, ini salah, bosku. Jadi yang benar itu pakan starter ya, untuk ayam baru menetas sampai usianya hampir 2 bulan itu pakainya 591. Karena nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam yang baru menetas itu ada di 591 semua. Nutrisinya lengkap di situ semua. Jadi yang dibenahi waktu ayam usia baru menetas sampai usia 2 bulan tuh, yang dibutuhkan ayam ini adalah perkembangan syarafnya, sel-sel ototnya yang dibutuhkan oleh ayam. Jadi nutrisinya dilengkapi oleh 591 tersebut. Oke. Untuk usia 2 bulan sampai usia 6 atau 7 bulan itu pakannya pakai 592. Kenapa harus 592? Karena 592 didesain khusus pakannya oleh Carun Pukpan ya, untuk pertumbuhan tulang, bosku. Jadi yang tumbuh selama pertumbuhan 2 sampai 7 bulan itu adalah tulangnya. Struktur tulang, pondasi utama ayam laka atau ayam hobi. Beda dengan ayam pedaging atau ayam petelur. Jadi Carun Pukpan memang benar-benar meriset pakan ya, 592 ini untuk pertumbuhan tulang yang lebih bagus sebagai pondasi utama ayam laka atau ayam hobi. Oke. Yang saya rekomendasikan itu adalah 592. Kenapa kok nggak pakai 593? 593 ini pakan khusus untuk betina, bosku, bukan pakan untuk pembesaran. 593 ini didesain khusus oleh Carun Pukpan memang untuk betina supaya produksinya lebih lancar. Oke, kalau 594 itu untuk apa? Oke,
saya jelaskan 594 ini untuk finishing bosku. Setelah usianya 7 bulan, oke, pakan itu mulai diganti dengan 594 karena yang dibutuhkan ayam adalah pertumbuhan bulu yang lebih bagus lagi. Finishingnya, masa ototnya ada, nutrisinya ada di 594 tersebut. Oke. Jadi kenapa 594 itu dipakai finishing? Ya karena memang sebagai akhir 594 itu sebelum ganti pakan ke pakan biji-bijian. Jadi 594 ini mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk bulu dan masa otot yang lebih baik lagi. Oke. Itu urutan pakan yang saya rekomendasikan untuk pembesaran mulai usia 0 bulan ya sampai usianya 7 bulan. Untuk pakan 592 sendiri supportnya untuk perkembangan tulangnya. Karena tulang itu adalah pondasi utama dari ayam laga bosku. Agar tulangannya lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi, lebih ideal lagi, pakainya 592. Dan selama pertumbuhan itu kita juga meriset extra fooding sendiri dari SMFC Faktor Lumajang. Produknya seperti ini. Ini namanya Yax ya. Karena keseringan pelanggan ini komplain masalah ses bosku. Pelanggan ini banyak yang komplain masalah ses ayam. Beli ayam kecil di SMFC Faktor Lumajang, setelah dewasa, setelah gede ternyata ayamnya jadi mini size. Jadi karena saya nggak mau itu terjadi lagi kepada pelanggan di SMFC Faktor Lumajang, kami sudah meriset pakan extra fooding ya, namanya Yax. Ini produknya sudah muncul di Shopee dan TikTok ya, bisa dicari nanti. Ini pakan extra fooding ayam raksasa, namanya Yax dari SMFC Faktor Lumajang. Ada kemasan 500 gram, ada kemasan yang 1 kilogram. Oke, ini memang saya khususkan untuk pertumbuhan ayam maksimal. Jadi nggak ada cerita lagi nanti setelah dewasa ayam jadinya mini size. Karena ini pakan mengandung full protein. Proteinnya tinggi sekali untuk perkembangan tulang, masa ototnya, untuk bulu juga bagus. Jadi ini sudah komplit. Bisa dijadikan pakan utama, oke, dicampur dengan katul basah. Ketika ayam usia 2 bulan, bisa dipakai sebagai pakan support atau extra fooding atau pakan tambahan. Jadi kalau pakannya sudah memakai 592 dan katul basah ya, ditambahkan dengan Yax juga bisa. Pakai Yax langsung juga bisa. Kalau mau pertumbuhan ayamnya lebih maksimal lagi. Sudah ada di sini manfaat dan kandungannya, komposisinya juga lengkap di sini. Silakan nanti dibaca di produknya ya. Di deskripsi produknya sudah saya tuliskan semua lengkap. Ini memang khusus saya buat, saya ciptakan untuk pelanggan di SMFC Faktor Lumajang awalnya. Oke, karena kebanyakan pelanggan itu komplain setelah dewasa jadinya ayam kok kecil ya. Karena pakan juga mempengaruhi pertumbuhan ayam bosku agar lebih maksimal lagi. Ini produknya sudah bisa dilihat di Shopee atau TikTok ya, Yax. Ini produk 500 gram. Dan sudah tersedia sendoknya juga di dalam seperti ini. Ini sendok untuk takarannya bosku. Oke, aturan pakainya, aturan makannya sudah saya jelaskan di deskripsi. Oke. Agar pertumbuhan ayamnya lebih maksimal, nggak ada cerita lagi nanti ayam jadinya mini size ketika dewasa. Dan untuk multivitaminnya sendiri kami juga sudah menciptakan dari SMFC Faktor Lumajang untuk pertumbuhan ayam lebih maksimal. Nggak ada cerita nanti ayam cacingan, nggak ada cerita nanti ayam sakit-sakitan waktu pertumbuhan selama usia 2 sampai usia 7 bulan. Ini namanya Growmax ya. Bahannya herbal semua untuk pertumbuhan ayam lebih maksimal juga. Pertumbuhan ayam lebih maksimal, mencegah cacingan, meningkatkan kekebalan tubuh biar nggak gampang sakit, meningkatkan nafsu makan. Jadi nafsu makannya biar lebih bagus lagi. Oke, kalau waktu pertumbuhan nafsu makannya nggak bagus, nanti pertumbuhannya jadi kurang maksimal bosku. Jadi ini multivitaminnya sudah saya buat, bisa dicari di Shopee atau di TikTok ya, namanya Growmax dari SMFC Faktor Lumajang, harganya juga murah ya. Untuk pertumbuhan ayam lebih maksimal, ini sudah satu paket ya. Bisa Growmax dipakai untuk multivitamin, untuk extra foodingnya bisa pakai Yax dari SMFC Faktor Lumajang. Oke, biar ayam pertumbuhannya lebih maksimal lagi bosku. Jadi untuk yang poin kedua masalah pakan saya rasa sudah selesai ya pembahasannya, agar pertumbuhan ayam lebih maksimal lagi. Kalau ada yang bilang nggak ada bedanya dikasih makan pur ayam potong dengan pur
592 dari Caron Pokpan nggak ada bedanya, dengan Yak juga nggak ada bedanya, sama. Itu orang yang seperti itu menurut saya pengalamannya kurang, bosku. Karena ayam itu bisa dilihat nanti ketika tren perdana, usianya sudah 7 bulan, perbedaannya jelas. Yang makan pakai pakan ayam potong atau pakan yang lain, dengan perbandingan pakan yang pakai IAX dari SMRC Faktor Lumajang atau yang sudah memakai 592, 594 untuk pertumbuhannya, itu sangat beda sekali, jelas perbedaannya. Nanti biar bosku sendiri yang mengetes, karena kalau saya yang berbicara seperti ini disangkanya nanti jualan produk ya. Saya bukan jualan produk dari Caron Pokpan ya. Kita menjual produknya dari SMRC Faktor Lumajang sendiri. Jadi kalau ingin bukti silakan dibandingkan sendiri nanti. Di kandangnya, di rumahnya nanti silakan. 1 ekor pakai pakan ayam potong, 1 ekornya lagi dites pakai IAX dari SMRC Faktor Lumajang atau pertumbuhan dari 592, 594 Caron Pokpan. Itu silakan nanti dibuktikan hasilnya setelah 7 bulan seperti apa. Karena kalau saya menjelaskan, banyak yang nggak percaya nanti ya. Kalau bosku yang sudah mencoba sendiri, itu nanti buktinya nyata. Mana yang pakai pakan ayam potong, seperti apa yang pakai pakan dari Caron Pokpan khusus untuk ayam laga atau ayam hobi. Plus nanti yang sudah pakai IAX bisa komen pertumbuhan ayamnya seperti apa. Karena kita sudah membuktikan sendiri. Terima kasih. Untuk poin ketiga, setelah ayam usianya 2 bulan, bagaimana cara pembesaran yang baik menurut SMRC Faktor Lumajang? Kesalahan yang harus dihindari adalah memasukkan ayam usianya 2 bulan ini ke dalam box. Karena ayam laga ini beda, bukan ayam potong ataupun ayam petelur ya. Jadi pembesarannya, pertumbuhannya harus dibedakan dengan ayam-ayam konsumsi. Karena ayam laga ini beda, bosku. Jangan pernah memasukkan ayam usia 2 bulan sampai usianya 7 bulan di dalam box. Nanti pertumbuhannya memang cepat gede, tapi kakinya nggak akan normal, bosku. Kalau pertumbuhannya di box ya kurang maksimal, nanti akhirnya jadi ini kurang maksimal. Bagusnya seperti apa di SMRC Faktor Lumajang? Bagusnya itu diumbar bebas atau disediakan kamar masing-masing agar pertumbuhannya lebih maksimal. Nanti perbedaannya ada di usia 7 bulan. Perbedaannya seperti apa? Ayam yang di box usia 7 bulan, waktu di tren perdana nggak akan bagus. Harus melalui proses rawatan panjang agar kakinya mulai bagus, mulai kuat, mulai kenceng. Sedangkan ayam yang diumbar mulai usia 2 bulanan sampai usianya 7 bulan baru dipanen, itu nanti kakinya kenceng dengan sendirinya. Karena dalam proses pertumbuhan itu dia main sendiri. Main-main membentuk kekuatan kakinya sendiri waktu pembesaran tersebut. Jadi waktu usianya 7 bulan dipanen, di tren perdana ini nggak ada problem di kaki, nggak ada masalah di kakinya. Ayam langsung bisa kenceng, kakinya sudah kenceng, nggak jatuh-jatuh. Itulah perbedaan pembesaran ayam yang di box atau diumbar. Lebih bagusnya saya rekomendasikan memang diumbar bebas atau disediakan kamar khusus ya, yang cukup luas biar ayam bisa naik turun atau main-main. Jangan di box, kalau di box itu kurang maksimal. Kalau nggak percaya dengan statement yang saya buat, silakan dicoba sendiri di rumah. Karena saya ini sudah pernah gagal membesarkan ayam, pertumbuhannya kurang maksimal waktu pakai box. Jadi sekarang sudah kita rubah total untuk pembesaran mulai usia 2 sampai 7 bulan, kita baiknya memakai kandang umbaran yang luas supaya ayam bisa main bebas, membentuk otot kakinya mulai sejak dini. Karena ayam petarung, ayam laga itu beda dengan ayam potong atau ayam petelur. Terima kasih. Untuk di akhir video nanti kita videokan ya bagaimana suasana kandang ayam di SMRC Faktor Lumajang mulai baru menetas sampai usia 2 sampai 7 bulan seperti apa. Terus disimak videonya. Jadi ingin saya tunjukkan bagaimana cara pembesaran ayam mulai dari menetas ya. Umur 0 bulan sampai usia 2 bulan diasuh dengan indukannya. Ikuti. Jadi pembesaran di SMRC Faktor Lumajang anakan itu seperti ini, bosku. Ya. Mulai usianya baru menetas sampai usia 2 bulan pasti ikut dengan indukan. Ya. Nah, seperti itu. Ini yang baru menetas kemarin.
Jadi ikut dengan indukannya sampai usianya 2 bulan, biar pertumbuhannya lebih normal lagi. Dan ini yang sudah 2 bulan pasti kita pisah, ya. Sudah nggak bareng dengan indukannya untuk yang usia 2 bulan. Nah, ini seperti ini. Jadi kandangnya ada masing-masing, bosku. Nah, tuh silakan dilihat. Nah, jadi usianya mulai baru menetas sampai usia 2 bulan pasti ikut dengan indukan. Nah, yang usianya sudah 2 bulanan lebih. Dan ini juga ini hampir 2 bulan usianya. Sini. Oke, jadi seperti itu pembesarannya. Mulai usia baru menetas sampai usia 2 bulan. Bagusnya memang ikut dengan indukannya, bosku. Oke. Sekarang kita lanjut menuju kandang pembesaran mulai usia 2 bulan sampai usia 7 bulan. Ayo. Kandangnya ada lagi untuk kandang umbarannya. Itu untuk kandang pembesaran kalau sudah dipisah dengan indukan, ya. Jadi ayamnya bebas. Mau main kemana saja bebas, bosku. Pertumbuhan kakinya agar lebih bagus nanti di usia 7 bulan. Nggak ada cerita nanti ayam kakinya loyo, nggak kuat waktu di tren perdana. Jadi ayamnya sudah kita umbar bebas seperti ini. Kalau siang dapat sinar matahari langsung. Kalau kondisinya hujan bisa masuk ke kamarnya masing-masing. Nah. Oke, yuk masuk. Nah, jadi seperti ini suasana kandang pembesaran mulai usia 2 bulan sampai usianya 7 bulan di SMSC Faktor Lumajang. Jadi kita desainnya alami seperti ini, bosku. Liar. Kita liar biar ayamnya nanti kuat kakinya setelah usianya 7 bulan. Kita sediakan kamar masing-masing, ya. Kita sediakan kamar masing-masing. Kalau hujan biar ayamnya, atau kalau malam ayamnya tidur di kamarnya masing-masing. Jadi memang kita umbar bebas, kita umbar liar di sini. Kita panen nanti kalau sudah usianya 7 bulan. Jadi usia 7 bulan itu siap panen, kita coba tes perdana. Nggak ada cerita nanti kakinya nggak kuat kalau diumbar seperti ini. Ayamnya juga lebih sehat, bosku, karena bisa main-main alami. Cuma posisinya ini masih kurang rindang, ya, bosku. Posisinya kurang rindang. Nanti kalau sudah musim hujan kita tanami pohon-pohon yang bisa berbuah, ya, biar suasananya lebih nyaman, lebih rindang lagi, nggak kepanasan kalau siang. Kita juga mau nanam pepaya yang banyak, karena pepaya kalau sudah jatuh, sudah masak jatuh, dimakan ayam pastinya juga sehat. Meskipun diumbar seperti ini harus dipastikan lagi, ya, bosku, untuk pakannya yang bagus, nutrisinya yang bagus, yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Untuk pakannya bisa pakai 592 dicampur dengan extra fooding Yax, pakan ayam raksasa di SMFC Faktor Lumajang. Jadi meskipun ayamnya ini main bebas, ya, makannya tetap pakan yang bernutrisi biar pertumbuhannya lebih bagus lagi. Jadi support semuanya, dari pakan, dari kandang, support semuanya. Kalau nggak ada kandang luas seperti ini, lahannya sempit, ya, bisa pakai kamar-kamar seperti ini, bosku. Kandang umbarannya bisa pakai kamar-kamar seperti ini. Jadi kalau lahannya nggak begitu luas, ya, lahannya terbatas, silakan pakai seperti ini, kamar-kamar yang seperti ini, bosku. Nah, diumbar di kamar seperti ini, setiap satu tetasan diumbar, satu tetasan diumbar. Jangan dibok, kalau dibok nanti hasilnya malah kurang bagus. Lebih bagusnya memang diumbar seperti ini. Silakan diamati untuk kandang pembesaran di SMFC Faktor Lumajang. Nanti bisa untuk contoh di rumah, ya, bagaimana cara membesarkan ayam yang baik dan benar.
Untuk ayam laga khususnya, bukan untuk ayam potong atau untuk ayam petelur. Untuk pakan pembesarannya kita memang ini pakainya seperti ini bosku. Yaks ya, dari SMRC Faktor Lumajang, extra fooding ayam raksasa. Jadi untuk jenis mangon, birma, nanti nggak ada ceritanya tulangannya kecil-kecil ya. Saya pastikan setelah dewasa nanti pasti tulangannya lebih bagus lagi daripada yang original ya. Yang original itu tulangannya seperti ayam kampung. Jadi kita upgrade dengan pakan. Oke. Ini pakannya seperti ini. Ini ayamnya juga lahap. Makan. Full nutrisi dari SMRC Faktor Lumajang. Yaks extra fooding ayam raksasa. Supaya pertumbuhannya lebih maksimal lagi. Bisa dibuktikan di rumah seperti apa nanti hasilnya ya. Kalau yang belum mencoba, yang punya pemikiran, oh semua pakan itu sama saja, ya nggak apa-apa. Itu berarti contoh orang yang nggak mau berkembang bosku. Orang yang mau mencoba itu adalah orang yang nantinya akan sukses di masa depan. Jadi jangan pernah punya pikiran pesimis. Kita harus optimis dengan sesuatu hal yang baru. Oke. Jangan menganggap semua pakan itu hasilnya sama saja, beda bosku. Kalau orang yang sudah pernah mencoba pasti bisa berbicara. Kalau orang yang belum pernah mencoba lalu berbicara pesimis, wah itu orang yang susah berkembang menurut saya. Oke. Jadi ada baiknya dicoba, dipraktekkan seperti apa hasilnya baru berbicara. Seperti itu.